Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Seperti biasa sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan supaya seluruh aktivitas kita hari ini kita melihat ada pertolongan Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau adakan bagi kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami akan melakukan seluruh tugas dan kerja kami hari ini. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman itu akan menguatkan kami, memberikan penghiburan bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 12, 13, 14, dan 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di ayat 14 dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan kualitas seseorang ditentukan oleh apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Amin. Nah, pikiran tentu saja akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Sikap dan perbuatan akan menentukan karakter orang itu, dan karakter akan menentukan masa depan. Amin. Maka dari itu perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ada di pikiranmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana sebagai orang percaya mereka diingatkan untuk tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Nah, dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Alkitab memberikan ketegasan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Tetapi seringkali gambar manusia lama kita masih ada dalam pikiran kita. Pikiran lama haruslah terus-menerus dihapus dan digantikan dengan pikiran-pikiran baru. Mengapa? Supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Sebab semua dosa, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu dimulai dari hati. Matius pasalnya yang 15 ayat 19 dikatakan begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, membunuh, berzina, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi semua dari hati ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah Bapak Ibu, tidak ada orang yang mendadak jatuh dalam dosa tanpa suatu proses. Dosa masuk dari diri kita dengan proses yang seringkali, sekali lagi, seringkali tidak kita sadari. Kita sering menyalahkan Tuhan dan menganggap Dia sebagai penyebabnya. Sesungguhnya siapakah penyebabnya? Iblis adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan iblis itu adalah penggoda kita. Sedangkan penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Jadi sebagai pemicunya adalah iblis, ya kan? Iya, saudara ya. Jadi pemicu. Jadi
iblis itu hanya sebagai pemicu yang akan menggoda kita. Tapi dia melihat hati kita, pikiran kita, ya kan? Penyebab dosa adalah keinginan-keinginan kita itu. Iblis menggunakan ribuan cara untuk menggoda kita melalui situasi dan orang-orang di sekitar kita serta materi untuk merobohkan pertahanan kita. Pada saat godaan itu datang, kita sedang dihadapkan pada dua pilihan. Merenungkan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis atau tunduk kepada suara Roh Kudus. Nah, bila kita terus-menerus merenungkan tawaran iblis, maka keinginan kita itu menjadi begitu kuat sehingga ia memikat dan menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Akhirnya, keinginan-keinginan tersebut pasti menghasilkan buah dosa. Dan dosa yang matang akan mengakibatkan kematian, Bapak Ibu. Maka itu Alkitab mengingatkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami bukan saja menjaga hati, tetapi juga menjaga pikiran kami. Sebab itu kiranya Roh Kudus akan selalu memberikan kami hati yang sudah dibaharui, dan pikiran kami adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak akan menggunakan pikiran kami pada hal-hal yang bersifat dosa atau yang sia-sia. Tapi kami akan selalu menjaga pikiran kami supaya pikiran kami benar-benar hanya memikirkan perkara-perkara surgawi. Berkati kami semua, sahabat Galilea, di mana saja mereka berada. Hari ini terpelihara, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada